Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, ekspresi karakter Kristus. Dunia dapat melihat Yesus melalui hidup kita dengan ekspresi atau tindakan yang muncul saat kita menampilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah segala sesuatu. Jadi, kata segala sesuatu itu termasuk karakter yang seperti Kristus. Makna dari kata kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu karis bukan hanya sebatas berkat, mujizat, keselamatan, dan kesehatan, namun juga sukacita, suka mengampuni, penuh syukur, penuh kasih. Itu berbicara mengenai karakter yang tertulis dan yang sudah kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 adalah karakter yang kita inginkan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah menganugerahkan karakter Kristus itu di dalam roh setiap orang yang sudah lahir baru. Mungkin kita bertanya terkait kata roh saya atau roh Tuhan. Karena kata roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ditulis dengan huruf R besar. Jangan bingung ketika kita lahir baru. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata bahwa roh kita dalam roh Tuhan menjadi satu. Jadi di dalam kita hanya ada satu roh. Alkitab menyebut roh lahir baru itu dengan berbagai istilah seperti manusia baru, ciptaan baru, atau hati yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi si bodoh, si pendosa, atau si pemarah. Jangan hidup dengan identitas yang lama. Hiduplah dengan identitas yang baru. Hari ini, izinkan firman Tuhan mengatakan sesuatu tentang kita, bahwa kita adalah pribadi yang penuh kasih, murah hati, baik, setia, sabar, lemah lembut, penuh damai, dan penuh sukacita. Percaya dan hiduplah identitas kita yang baru itu. Kita sudah memilikinya di dalam Kristus. Saya percaya segala sesuatu yang kita tinggalkan demi Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak pernah menjadi yang nomor 2 ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan yang nomor 1. Jikalau ekspresi karakter Kristus semakin melimpah, yang artinya terus menerus, maka alangkah indahnya kehidupan keluarga dan pelayanan orang-orang percaya di dunia ini. Bukankah itu tanda-tanda ajaib dan mujizat bagi dunia ini? Saat kita menunjukkan Yesus bagi dunia ini dengan ekspresi karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Suka atau tidak, faktanya perasaan kita selalu berubah-ubah. Perasaan datang dan pergi seperti ombak di lautan, naik dan turun, dan terkadang seperti dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang tidak kita mengerti.
Jika kita mau bijak, kita tidak akan berlayar di tengah lautan pada saat ombak sedang menggelora. Sama halnya, kita tidak mengikuti perasaan kita ketika perasaan itu sedang berkecamuk. Hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika perasaan kita sedang bergelora adalah menunggu perasaan itu reda sebelum kita mengambil keputusan apapun. Puji syukur, kita tidak harus hidup dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita. Kita dapat memberikan kendali hidup kita kepada firman Tuhan. Kebenarannya, jika kita ingin menikmati kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita yang firman katakan dan percaya kepada hal itu terlepas dari apapun yang mungkin kita rasakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya pada firman Tuhan dan jangan mengikuti perasaan. Perasaan kita bisa benar, bisa salah, tetapi firman Tuhan selalu benar untuk menuntun hidup saya dan saudara. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 25 berkata demikian, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tujuan Tuhan ingin mengendalikan hidup saya dan saudara, karena Tuhan ingin kita menjadi sebagaimana Dia menciptakan kita, yaitu menjadi manusia yang utuh, merdeka, dan berkemenangan. Artinya hidup kita bukan lagi apa yang kita mau, namun apa yang menjadi maunya Tuhan. Katakan amin. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita dapat mengalami kemenangan bersama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Menang atas dosa, menang di dalam kedagingan kita, dan juga menang atas tantangan hidup saya dan saudara. Mari kita renungkan kepada siapa kita memberikan kendali hidup kita saat ini. Kita percaya kendali hidup kita paling tepat jika kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Jika kita memberikan kendali kehidupan ini kepada Tuhan, itu artinya kita turut kemanapun Tuhan membawa kita dan turut kepada apapun yang Dia katakan. Ekspresikan karakter Kristus dalam kehidupan kita sebagai tindakan iman kita setiap hari, dimanapun, kemanapun, dan dengan siapapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkati, diberkati, diberkati Tuhan. Amin.